Pelamin Segitiga Restitusi di lingkungan SDNP Nayu Barat Surakarta. Latar belakangnya dari petikannya Ki Hajar Dewantara di salah satu majalahnya Taman Siswa dan selanjutnya yang sudah setiap kali sosial dan seterusnya. Latar keberpihakan pada murid, disiplin positif, dinilai berkualitas, kebudayaan dasar manusia, posisi kontrol guru dan usia yang bahagia merdeka. Terus tujuannya tercapainya visi sekolah, mewujudkan pendidikan yang memerdekakan, beradab, berlaku dan seterusnya. Indikatornya terciptanya suasana pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan, terjalinnya hubungan yang harmonis oleh seluruh warga sekolah melalui penguatan adab dan karakter, terwujudnya budi pekerti melalui nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Terus kemudian tolak ukurnya, murid melakukan tindakan-tindakan yang diyakini mempunyai nilai kebajikan, guru memposisikan diri sebagai manajer dalam mengupayakan solusi permasalahan murid, penggunaan segitiga restitusi dalam upaya mengurangi dan menghilangkan tindakan indisipliner, serta murid yang mampu berefleksi dari identitas gagalnya menjadi identitas baru yang lebih kuat. Terus kemudian ini masa tindakan yang akan saya lakukan. Pekan 1 mengajukan gagasan dan rencana kegiatan kepada kepala sekolah, penyusunan materi paparan, aksi nyata, kemudian nanti evaluasi kegiatan dan pelaporan. Dukungan yang dibutuhkan, izin dan rekomendasi ibu kepala sekolah, kerjasama seluruh warga sekolah, serta kolaborasi bersama lingkungan dan masyarakat. Ya, wah bagus sekali Mbak aksi nyata yang akan disampaikan ke teman-teman. Semoga kegiatan nantinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian disiapkan untuk apa saja yang perlu dilakukan dari persiapan misalnya undangan dan lain sebagainya itu bisa disiapkan. Ya. Terima kasih Bu. Selamat beraktivitas Ibu. Surakarta. Yang selanjutnya yang saya hormati pula Bapak Mustafa selaku Ketua Komite Sekolah Dasar Negeri Nayu Barat 2 Kota Surakarta. Kemudian yang saya hormati segenap wali murid dan tamu undangan yang hadir dan menyempatkan untuk kesini mengikuti kegiatan kali ini. Yang saya hormati juga segenap Bapak Ibu Dewan Guru serta Civitas Akademika di SDNP Nayu Barat 2. Dan tak lupa yang saya sayangi anak-anak siswa-siswa SD Nayu Barat 2 Kota Surakarta yang sudah menyempatkan kehadirannya pada siang kali hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita semua insya Allah semua sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dan dapat berkumpul pada kegiatan kali ini. Selanjutnya topik yang akan diangkat pada hari ini yakni budaya positif. Nah, topik yang diangkat tersebut akan menjadi bahan diskusi kita Bapak Ibu, budaya positif yang ada di SD Negeri Nayu Barat 2. Sebelum lebih lanjut, meskipun sudah ada yang kenal dengan saya mohon izin kembali memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alif Markaningrum selaku moderator yang akan membersamai kegiatan diskusi mengenai budaya positif di SD Negeri Nayu Barat 2 Kota Surakarta. Selanjutnya, saya di sini mohon izin memperkenalkan diri pemapar materi pada siang hari ini, yakni Ibu Erwin Kurniati, Sarjana Pendidikan sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 yang insya Allah akan menyebarkan pemahaman dan memantik diskusi yang insya Allah akan menyenangkan siang hari ini, yang judul merupakan penerapan pengalaman tugas aksi nyata modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak Angkatan 8 dengan judul seperti yang sudah ada di PPT, penanaman budaya positif melalui segitiga restitusi di lingkungan SD Negeri Nayu Barat 2 Surakarta. Bapak Ibu, sebelumnya
sebelumnya lagi. Sebelum masuk ke acara, saya mohon izin memberikan sedikit pantun. Awan cerah biru langitnya, mulai mendung ketika sore hari. Adapun susunan acara pada hari ini, acara kita adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang keempat sambutan dari komite sekolah, yang kelima penyajian materi, selanjutnya sesi berbagi dan tanya jawab, dan penutup. Tidak perlu lama-lama lagi, marilah acara yang pertama kita buka dengan berdoa bersama-sama. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, doa kami haturkan. Berdoa selesai, semoga dengan doa yang kita panjatkan masing-masing akan memberikan kemudahan, keberkahan, serta kelancaran pada kegiatan di siang hari ini. Acara menginjak acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, dengan nanti yang akan ada di depan Bapak Ibu mohon izin menampilkan footage Kota Surakarta yang kita bisa berbangga bahwa Kota Surakarta memiliki footage lagu sendiri, iringan Indonesia Raya yang sering dipakai di lingkungan Kota Surakarta. Begitu. Selanjutnya Ibu Natalia Hernawati AMD kami persilakan sebagai DJ. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Kepala Sekolah SD Negeri Nayubara 2 Kota Surakarta, yakni Ibu Wahyu Ratnawati, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak Ibu semua. Dan juga anak-anak ya, perwakilan dari siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pertama yang saya hormati Bapak Mustafa selaku Komite Sekolah SD Nayubara 2, ibu-ibu ya, karena semuanya ibu ya yang datang ya, perwakilan paguyuban kelas 1 sampai kelas 6 SD Nayubara 2, Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Nayubara 2, dan yang Bu Wahyu banggakan anak-anak perwakilan kelas 1 sampai 6 SD Nayubara 2. Tentunya kepada Ibu Erwin, wah ini selaku guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 8. Di sini kita akan mendapatkan apa Bu Erwin? Pengimbasan ya, atau penyebaran, karena guru penggerak itu kalau kurikulum Merdeka ini berdasarkan dengan adanya guru penggerak itu letupan kecil berasal dari guru, kemudian mengimbaskan ke temannya yang berdampak pada kelasnya, dari kelas bisa berdampak untuk sekolah, bisa berdampak ke tingkatan kecamatan, kota, kemudian provinsi, bahkan Indonesia. Itu adalah transformasi dari guru penggerak. Maka jargonnya tergerak, berarti tergerak dari hati, bergerak, guru penggeraknya bergerak ya, kemudian menggerakkan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, harapan kami dengan adanya pengimbasan dari Bu Erwin Kurniati ini bisa menjadi transformasi pendidikan khususnya SD Nayubara 2, serta bisa menggerakkan kita semua, tentunya menjadikan murid bahagia belajar. Dan kita libatkan orang tua serta komite sekolah tentunya Bapak, agar tahu bahwa program guru penggerak ini juga berdampak. Jadi guru repot gitu tuh karena belajar juga, dan tujuannya untuk pelayanan kepada siswa. Begitu ya Bu Erwin ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, mohon dukungannya untuk Ibu Erwin agar bisa menyelesaikan program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Dan alhamdulillah SD Negeri Nayubara 2 sudah menelurkan 1 guru penggerak Bapak Ibu, yaitu Ibu Dwi Ratnawati. Kita beri tepuk tangan buat Ibu Dwi Ratnawati. Ya, kemudian Ibu Erwin semoga juga bisa menyusul ya, kita bisa menelurkan 2 telur guru penggerak ya. Nah, untuk yang next itu Bapak Bian Rangga, dan diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain. Pak Joko insya Allah mendaftarkan guru penggerak angkatan 10. Bu Anissa, Bu Marni saat ini akan mengikuti kegiatan pendidikan profesi guru. Jadi di SIM PKB-nya kemungkinan sudah di-lock untuk PPG. Dan saya harap Bu Diken, Bu Sekar, kemudian Bu Alif, Bu Lia, Bu Kinta, Pak Randy, Pak Rangga juga menjadi penerus-penerus generasi emas menjadi transformasi pendidikan. Bapak Ibu, sekali lagi mohon doa restunya untuk Bu Erwin bisa lulus di guru penggerak ini dengan hasil yang terbaik. Kita beri aplaus buat Bu Erwin. Saya kira cukup, bila ada salah mohon maaf. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan acara pengimbasan pemahaman paparan Ibu Erwin Kurniati, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Malah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan kesehatan pada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri undangan di ruangan ini. Semoga panjenengan semuanya tetap sehat dan bersemangat mengikuti acara ini sampai selesai. Sebagaimana paparan dari moderator maupun sambutan dari kepala sekolah tadi, bahwa saat ini Ibu Erwin menjadi calon guru penggerak. Untuk itu monggo kita dukung bersama demi kemajuan kita semuanya. Artinya SD Negeri Melayu Barat 2 semakin maju, begitu juga produk-produk yang dihasilkan, artinya murid-muridnya semakin membiasakan kebiasaan yang positif, begitu juga prestasinya pun yang tidak kalah dengan SD-SD unggulan yang lainnya. Walaupun kita ini berada di daerah yang pinggiran, bukan menjadi SD-SD favorit, akan tetapi alhamdulillah di SD Negeri Melayu Barat 2 ini tahun ini bisa menerima murid yang lumayan sebanyak 27 siswa baru. Nah, ini patut kita syukuri. Syukur kita apa? Bukan hanya menerima murid yang banyak. Saya harapkan semua guru maupun karyawan yang ada di sini dengan kepercayaan masyarakat ini semakin mencambuk panjenengan semuanya untuk lebih profesional di dalam mengajar, sehingga apa? Tujuan kita bersama di SD Negeri Melayu Barat ini, baik panjenengan selaku pendidik, saya maupun perwakilan orang tua murid, begitu juga murid-murid, dengan saling bahu-membahu, cita-cita kita bersama semakin mengharumkan SD ini akan mudah terwujud. Saya rasa tidak perlu saya panjang lebarkan. Apa yang saya sampaikan sekali lagi, bahwasanya keberhasilan pencapaian prestasi SD Negeri Melayu Barat 2 ini tidak terlepas dari kerjasama masing-masing pihak. Sekali lagi, monggo kita bersama bahu-membahu untuk mewujudkan cita-cita ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Selamat khususnya bagi Ibu Erwin yang saat ini menjadi calon guru penggerak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Komite Sekolah SD Negeri Melayu Barat 2 Surakarta dan Ibu Wahyu Ratnawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Melayu Barat 2 Kota Surakarta. Menunjang acara yang kelima, yakni pemaparan materi dari calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Melayu Barat 2 Kota Surakarta, yakni Ibu Erwin, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat selanjutnya akan kami persilakan.
Kepala SD Negeri Nayubara 2 Surakarta, yang terhormat Bapak Mustafa selaku Ketua Komite SD Negeri Nayubara 2 Surakarta, yang kami hormati segenap Bapak Ibu guru karyawan SD Negeri Nayubara 2 Surakarta, yang kami hormati dan banggakan ibu-ibu pagos kita tercinta, Masya Allah, Mama Mas Ovan, Mama Mbak Alin, Mama Mas Aka, Mama Mas Andreas, matur nuwun atas kerawuhanipun. Dan yang berin banggakan, berin cintai anak-anak hebat SD Negeri Nayubara 2 Surakarta. Mohon izin dalam saya berdiri di sini untuk matur apa yang sudah saya dapatkan selama 2,5 bulan ini belajar guru penggerak pada program guru penggerak angkatan 8. Mohon izin juga kepada Ibu Dwi Ratnawati yang sampun mendahului pecah telur di angkatan ke-7. Alhamdulillah ini mengikuti jejak beliau. Dan ada Bu Niken dan Bu Sekar yang akan melanjutkan estafet perjuangan kita. Jadi, perkenalkan, mohon izin memperkenalkan saya Ibu Erwin Kurniati, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Surakarta. Semula saya diamanahi di kelas 1. Kemudian tahun ini saya diamanahi di kelas 5. Jadi nanti mohon izin untuk Mama Mas Andreas terutama mohon izin untuk nanti saya mungkin akan banyak mengangkat nama Mas Andreas di pelajaran saya. Kalau yang tahun kemarin ada Mbak Hairana, saya mohon izin ke orang tuanya untuk saya angkat bagaimana formula saya untuk belajar mendampingi Hairana. Sementara nanti di kelas 5 nanti saya mohon izin ke Mama Mas Andreas begitu. Jadi terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, siang hari ini kita akan belajar bersama. Saya mendapatkan ilmunya dengan instruktur tingkat nasional, kemudian fasilitator tingkat Jawa Tengah. Selebihnya dengan pengajar praktik dari pengajar praktik saya namanya Bu Irma dari SD Soropadan, Kepala SD Negeri Soropadan Surakarta. Judul yang akan kami pelajari pada siang hari ini, kita pelajari bersama adalah penanaman budaya positif melalui segitiga restitusi di lingkungan SD Negeri Nayubara 2 Surakarta. Sebelumnya, selain Ibu Dwi Ratnawati, apakah kita, dan Ibu Wahyu Ratnawati tentunya, apakah kita pernah mendengar nama segitiga restitusi Bapak Ibu? Bu Lia sudah pernah? Belum. Segitiga restitusi. Jika segitiga kita sudah sering mendengar ada triangle, ada 3 sudut. Terus kemudian apa restitusi akan kita bahas lebih lanjut. Dari latar belakang bahwasanya kita sekolah itu jadi di guru penggerak itu semuanya kurikulumnya kembali ke kurikulum zaman kolonial Bapak Ibu, zaman Ki Hajar Dewantara. Ternyata pada zaman Ki Hajar Dewantara dulu itu sudah luar biasa tentang mengenai pendidikan. Bapak Ibu tahu bahwasanya putranya Ki Hajar Dewantara itu inklusi, nyon sewu berkebutuhan khusus, ternyata berkebutuhan khusus. Jadi memang Ki Hajar Dewantara menerapkan merdeka belajar itu juga karena beliau mengajari putranya dengan kemerdekaan yang setinggi-tingginya, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, asalkan paham dengan apa yang disampaikan, menuntun. Nah, taman siswa dan selanjutnya dalam setiap karya sosial Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa sekolah itu adalah ladang atau sawah. Kemudian anak murid itu adalah bibitnya. Kemudian guru itu adalah petaninya atau pekebunnya. Kemudian bagaimana cara merawatnya, prosesnya, tumbuh kembangnya itu kan juga tergantung dari bibitnya ya Bapak Ibu. Kalau bibitnya baik, proses penanaman dan perawatannya baik, insya Allah hasilnya juga baik. Walaupun dalam prosesnya tanaman itu juga pasti akan mengalami hama, gulma, dan seterusnya. Nah, tugasnya guru dan orang tua adalah menuntun hal tersebut untuk siswa merasa bahagia, merasa senang dengan pelajarannya, begitu. Jadi latar belakang yang mengilhami untuk diskusi kita pada siang hari ini adalah keberpihakan pada murid, disiplin positif, dunia yang berkualitas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan manusia yang bahagia dan merdeka. Kemudian tujuan utama adalah tercapainya visi sekolah kita. Visi sekolah kita adalah mewujudkan pendidikan yang memerdekakan, beradab, berkarakter, berbudaya,
budaya kompetitif dan berwawasan global. Indikatornya, terciptanya suasana pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan, terjalinnya hubungan yang harmonis oleh seluruh warga sekolah melalui penguatan adab dan karakter, serta terwujudnya budi pekerti melalui nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian tolok ukur kita, murid melakukan tindakan-tindakan yang diyakini mempunyai nilai kebajikan. Yang kedua, guru memposisikan diri sebagai manajer dalam mengupayakan solusi permasalahan murid. Karena memang lingkungan sekolah itu pasti rentan dengan permasalahan murid, baik itu tentang berkelahi dengan temannya, baik itu jorok-jorokan dengan temannya terus kemudian terjadi perkelahian, ataupun misalnya ada kehilangan uang dan seterusnya. Sangat kompleks sekali permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian penggunaan segitiga restitusi dalam upaya mengurangi dan menghilangkan tindakan indisipliner. Contoh kecil adalah tidak piket. Tidak piket itu sebenarnya juga indisipliner ya Mak. Cuma kan terkadang kita menganggap ngopo ya wis rasa ora piket ya ora apa-apa. Padahal itu di hati anak itu, loh aku setiap minggu tuh piket loh Bu, tapi kok temannya nggak piket kok nggak apa-apa. Nah seperti itu. Diperlukan segitiga restitusi dalam upaya untuk menguatkan karakternya anak supaya anak itu mau piket dengan kesadaran dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak luar begitu. Terakhir, murid yang mampu berefleksi dari identitas gagalnya menjadi identitas baru yang lebih kuat. Apa yang dimaksud dengan identitas gagal? Identitas gagal itu dicap. Oh, kok aku dicap nakal ya sama bu guru ya? Oh, kok aku dicap males ya sama bu guru, itu identitas gagal. Jadi identitas gagal, kemudian nanti dilalui dengan segitiga restitusi, kembali lagi ke kelompoknya dengan identitas yang kuat. Oh, aku salah orang popo, aku nanti akan kembali ke kelompokku dengan aku yang lebih hebat. Contohnya seperti itu. Alin paham? Oke. Oke, kita ice breaking dulu, dipencet. Alin? Yes. Kita ice breaking, sebutkan apanya? Sebutkan warnanya. Sebutkan warnanya, jangan baca tulisannya. Warna yang mana? Aturannya sederhana, sebut warnanya, jangan tulisannya ya. Oke, kita mulai. Contoh ini kuning, harusnya dibaca apa ini? Hitam. Oke, ini baru contoh. Hitam. Yuk, semuanya. Merah, kuning, hijau, biru, ungu, biru, hitam, ungu, biru. Oke, ini mulai. Pink, merah, biru, hitam, abu, ungu, pink. Dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2001, Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya apa Mama? Belajar, bukan yang hukuman, kudu taat aturan dan seterusnya. Ternyata bukan. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran, alasan mengapa belajar, dan itu harus tumbuh dari motivasi intrinsik anak sendiri. Bukan aku harus belajar karena dipaksa orang tuaku, aku harus belajar karena memang rutinitas, karena memang konco-koncoku yaudah sekolah. Tidak seperti itu. Belajar itu dari dirinya sendiri. Oh ternyata belajar itu menyenangkan, oh ternyata belajar itu dari aku tidak tahu jadi aku tahu. Contoh kecil, kelas 5 pagi tadi
hanya belajar mengenai Kemendikbudristek. Apa itu Kemendikbudristek, apa itu Kemendikbudristek, dan siapa nama Menteri Pendidikan kita, Ibu. Jadi hal-hal kecil seperti itu kan menjadi literasi untuk anak-anak. Siapa nama Menteri Pendidikan kita? Bapak Nadiem Anwar Makarim. Boleh langsung Bapak Nadiem Makarim. Jadi nanti kalau kamu ada yang menyebutkan Kemendikbud, kamu tidak orang bingung, karena Kemendikbud itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bukunya kita tadi nanti dicek, Mama ada buku pinjaman dari sekolah, ada stempel perpustakaan. Di kelas 6 juga ada. Perpustakaan kita namanya Perpustakaan Gatot Kaca, Gali Total Merdeka Membaca. Nah itu loh, yang namanya literasi itu sebenarnya seperti itu. Bukan yang terus baca banyak, itu sebenarnya tidak. Terkadang kita salah kaprah dengan hal demikian. Literasi harus baca banyak. Padahal sebenarnya literasi itu pengetahuan kita tentang kehidupan di sekolah maupun di rumah, begitu. Lanjutkan. Itu tadi dari Diana Gosen, dari ilmu barat. Sekarang kita ke ilmu negara kita sendiri. Bahwasanya Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Nah, Ki Hajar Dewantara ini punya banyak artikel dan pemikiran. Nanti kalau penjenengan itu ada buku kuningnya tebal, kayak tulisannya kecil-kecil karena memang ketikan zaman dulu, dan saya juga membelinya Bapak Ibu pamer. Oke, monggo selanjutnya. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan sebenarnya ke orang tua di manapun berada. Karena kata merdeka itu sebenarnya apa sih? Mari kita rujuk dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwonya noramung lepasing pangreh nanging uga kuat kuoso amandiri priyonggo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Makanya ketika nanti Bapak Ibu guru memberikan sebuah instruksi misalnya, itu anak itu tidak kok manut dengan Bapak Ibu guru karena wedi, tapi memang karena yang diyakini, oh instruksinya Bapak Ibu guru itu baik untukku, nilai-nilai kebajikannya ada, aku jadi jujur, aku jadi mandiri, aku jadi percaya diri, aku kreatif, seperti itu. Itulah konsep merdeka yang sebenarnya, cakap buat memerintahkan dirinya sendiri, ya. Selebihnya adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu pokoknya yang apik nggo kita Bapak Ibu. Anggere ora yang jelek-jelek, itulah nilai kebajikan. Kalau ada banyak tipe di sana, kita ambil satu tipe saja, yaitu seperti ini contohnya, ini tabelnya: peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan seterusnya sampai keteguhan hati, rendah hati, dan pengertian. Semua ini jika dirangkum akan menjadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bisa menyanyi anak-anak? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah rangkuman dari nilai-nilai kebajikan. Makanya Indonesia mempercayakan pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu sebagai nilai kebajikan yang harus dimiliki anak. Dari TK sampai nanti dia dewasa, sampai bekerja, dan sampai menjadi anggota masyarakat. Harapannya seperti itu. Kemudian, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita mulai Bapak Ibu. Jadi, ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Kemarin kelas 6 sudah mau baca jargon apa Bu Ratna? Kelas 6 jargonnya. Kalau kelas 5 sukses. Yes. Mandiri. Berkarakter, mandiri, sukses. Luar biasa. Seperti itu. Ya, nah seperti itu. Jadi memang anak itu dengan, kalau dulu kelas 1 kita punya kelas 1 hebat ya Ma. Jadi memang kalau anak punya mindset, oh aku anak hebat, berarti aku harus manut dengan Bapak Ibu guru, aku harus manut dengan orang tua. Harapannya guru kan seperti itu. Di kelas 5 dan kelas 6 juga seperti itu. Sama, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau tidak mematuhi aturan biasanya akan mendapat apa Mama? Hukuman. Nah,
bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi bisa kita singkat kita tampilkan pada tabel. Jadi contoh kecilnya hukuman itu, sana kamu mengelilingi lapangan basket 3 kali. Nah itu hukuman. Kenapa? Cenderung ke fisik dan mungkin tidak akan membuat jera. Karena kalau anak hiperaktif kayak Mas Faro dan Mas Aka malah seneng kali ya Maya, disuruh muter-muter lapangan kan malah suka gitu. Nah terus apa konsekuensi? Konsekuensi itu yang sudah kita sepakati sebelumnya. Jadi misalnya Mbak Alin besok membawa buku tugas matematika. Jika tidak membawa buku tugas matematika, maka konsekuensinya Mbak Alin harus pulang dulu mengambil. Nah seperti itu. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan terakhir nanti ada restitusi. Sedikit bocoran mengenai restitusi. Restitusi itu pilihan. Restitusi itu tidak ada korban. Kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Karena memang restitusi itu adalah kamu salah tidak apa-apa. Bu Eri juga pernah salah, tapi kamu tahu kan kesalahanmu di mana. Besok lagi mau mengulangi lagi tidak. Terus kamu masuk lagi ke dalam kelasmu, kamu harus lebih hebat loh ya. Kamu harus lebih kuat loh ya. Nah seperti itu. Itulah sedikit tentang gambaran restitusi. Selebihnya, nah ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi dari buku Diana Chelsom Gosen yang tadi sampun ditampilkan di depan. Bahwasanya restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran dan bukan paksaan, dan seterusnya sampai restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena tidak sedikit pula bahwasanya anak itu kalau sudah merasa gagal, sudah merasa dicap, oh aku anak malas, oh aku anak tidak pernah mengerjakan PR, jadi isin. Mau kembali lagi ke kelas jadi isin, kemudian jadi tidak percaya diri lagi, dan seterusnya. Tidak untuk restitusi. Karena restitusi harus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, lebih hebat, begitu. Nah, sebelumnya teorinya untuk restitusi kita pelajari dulu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, pasti. Penjaringan tadi dari rumah juga pasti tujuannya ke SD Nayu Barat 2. Satu, memenuhi undangan untuk paparan KOSP, kurikulum oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang kedua, mendukung aksi nyatanya Ibu Erwin selaku CGP Angkatan 8. Itu tujuan penjaringan, ya buat Bapak Ibu. Mama Aka pendukung pertama. Matur nuwun. Kemudian ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, berarti itu kita rasanya dunia kita sudah berkualitas, begitu. Jadi dunia berkualitas itu dimulai dari disiplin positif. Disiplin positif itu apa-apa ya harus positif dulu. Bahkan terkadang saya itu sampai tadi curhat sedikit dengan Mbak Nisa. Ini Bu Anissa sedang tes PPG, Bapak Ibu, semoga pre-tes Bu Wahyu. Pre-tes PPG semoga diberi kelancaran. Saya sama Bu Anissa tarik semua energi positif yang ada di ruangan itu untukmu. Jadi kamu nanti akan ngawur-ngawur, mungkin juga akan bejo, seperti itu. Nah, saya rasanya dunia berkualitas saya juga seperti itu. Kalau saya berpikir positif, pasti lingkungan saya juga akan positif sama saya. Kenapa? Karena saya hampir nyuwun sewu untuk menghadirkan negatif itu udah tidak ada waktu ya Mama ya. Wes ra penting Bu ngono kita cari ya rasa sing angel-angel Bu. Nah, itu contohnya seperti itu. Dunia berkualitas menurut saya. Menurut panjenengan dunia berkualitas juga akan ada sendiri seperti itu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. Tidak mungkin manusia tidak butuh kasih sayang. Pasti semuanya akan butuh kasih sayang. Baik dari orang tua ke anak maupun anak ke orang tua, dari guru ke murid maupun dari murid ke guru. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini yang sering kita terapkan pada anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak biar rumongso, oh aku berkuasa ki. Oh Bu Erwin manut sama aku ternyata. Jadi contohnya tadi, buat Erwin, E-nya, oh elok rupanya gitu ya Pak Randy ya. Singkatan nama itu kemudian nanti dijabarkan. Tadi yang Andre gimana Pak Randy? A. Api orangnya. Terus N. Nayu Barat sekolahnya. D. Apa gitu ya? Pokoknya Andre gitu kan. Jadi buat anak-anak itu senang belajar begitu, dan itu tuh kesannya bermain, tapi ternyata ada ilmu di situ. Nah, itulah konsep Merdeka Belajar menurut saya. Mungkin nanti bisa ditambahkan Bapak Ibu guru yang lain saat sesi berbagi.
kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, anak-anak tuh suka ya kebebasan, dikasih pilihan. Contohnya di kelas saya, bukunya sampulnya warna apa? Dan alhamdulillah gayung bersambut dengan Pak Joko juga. Sampulnya warna coklat Bu, atau warna kalender dan seterusnya. Sukanya anak, yang penting di sampul plastik. Boleh kertas kado, boleh kertas payung, boleh kertas kalender, boleh kertas manila. Yang penting di sampul plastik. Nah, Pak Joko mengizinkan dan alhamdulillah jadilah kebebasan anak. Contohnya seperti itu. Jadi bebas tapi juga harus ada syaratnya untuk menuntun itu tadi. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Oh, senangnya apa? Karena aku senang gambarnya itu Bu, Mobile Legend dan seterusnya. Ya enggak apa-apa. Yang penting pokoknya anak bahagia belajar. Kemudian 5 posisi kontrol dari Dr. William Glasser. 1 penghukum, 2 teman, 3 pembuat rasa bersalah, 4 manajer, 5 pemantau. Nah, contoh 5 posisi kontrol. Bisa diklik ini Bu Ali di menit ke 125. Kita langsung mengambil dari program Guru Penggerak saya Bapak Ibu. Jadi tidak mengambil dari YouTube, memang ini diambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau Ibu Diah Samsyiti Rajasa. Nah, bisa keraskan. Contoh posisi penghukum seperti ini. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus... Posisi apa ini Bapak Ibu? Kenapa? Penghukum. Posisinya guru ini sebagai penghukum. Jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan membuarkan, bahkan menyimpan dendam. Sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah. Di guru memberikan informasi kalau nanti dimarahi Bapak Kepala Sekolah. Duh, gimana ini? Akhirnya si anak merasa bersalah. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Tetap gak kejar Bu. Tak sukses atau berhasil. Nah, kemudian kita langsung masuk ke posisi manajer Bapak Ibu. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal untuk seorang guru dalam melakukan segitiga restitusi nantinya. Harus diskusi
kasih. Terima kasih Bu Alin. Nah itulah teman-teman, Bapak Ibu guru karyawan serta anak-anak. Jadi senang nggak kalau gurunya seperti itu? Senang posisi mana? Penghukum atau yang manajer ini tadi? Yang manajer ya. Kenapa? Kalau penghukum gimana? Suruh galak gitu ya. Terus kemudian seperti getak-getak gitu ya. Oke. Nah di posisi lanjut Bu Alin. Di posisi manajer itu diharapkan kita nanti bisa melakukan segitiga restitusi ini Bapak Ibu guru yang saya hormati. Jadi ada 3 langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Atau mungkin kalau anak-anak lebih suka ke dulu Bu Erwin pas kecil juga pernah kayak gitu. Nah anak-anak sih apa iya Bu? Iya pernah seperti itu. Nah terus kemudian langkah yang kedua setelah menstabilkan identitas. Jadi yang dimaksudkan menstabilkan identitas adalah identitas anak yang gagal itu tadi. Identitas anak yang merasa kok aku dicap salah terus ya karo Bu Guru, kok aku dicap males terus ya karo Pak Guru, itu identitas gagal. Kita stabilkan dulu, tidak apa-apa. Kamu pernah, Bu Erin juga pernah seperti itu. Tidak apa-apa. Kamu tidak hanya satu-satunya yang melakukan itu. Dulu temanku juga pernah. Nah, wes ayam sih seperti itu anak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah itu, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oh, kalau kamu pengen menjadi orang yang sukses berarti kamu harus begini, seperti itu. Lanjut Bu Alin. Pengalaman saya Bapak Ibu. Bu Sekar ingat ini? Ya. Jadi ketika mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dengan guru pendamping Ibu Sekar Khairunisa, ada 5 anak yang tidak menaati kesepakatan kelas, yakni Hafiz, Nakula, Reni, Radit, dan yang terakhir adalah jagoan kita yang Mama Mas Aka ya. 5 anak ini tidak mematuhi kesepakatan kelas ketika pelajaran agama dan budi pekerti Ibu Sekar. Dulu sebelum Bu Erwin mempelajari tentang segitiga restitusi, ya wes dikone ngarepan wae ning dekat mejanya Bu Kepala Sekolah, neng kono selama 1 jam pelajaran, di foto Bu Erwin, nanti nek meneh engko tak lapor ke Pak Polisi gitu sama Bu Marni, engko dilapor ke Pak Polisi gelem apa piye dan seterusnya. Harapannya kan dengan seperti itu anak takut ya Mak, tapi kan enggak. Nah sekarang mah apa takut sama Pak Polisi? Ngopo papaku punya banyak uang kok, nanti Pak Polisinya dikasih ini lah bisa. Contohnya seperti itu. Terus kalau yang ini ngopo papaku di sana dan seterusnya. Nah itu dulu. Sekarang wes before dan after ya Mak. Sekarang yang after, setelah mempelajari restitusi, anak tidak mengenakan sepatu sesuai dengan kesepakatan. Nah, ada 1 anak yang sepatunya merah, tidak sesuai dengan aturan sekolah atau kesepakatan sekolah. Apa yang Bu Erwin lakukan? Merestitusi. Bagaimana cara merestitusi? Semoga itu. Nah, ditanya dulu kenapa menggunakan sepatu merah. Ternyata ada jawabannya. Sepatunya dicuci belum kering Bu. Nah, anak itu melakukan kesalahan itu juga pasti punya alasannya. Guru itu juga harus mengerti, oh alasannya apa. Nah contohnya seperti itu. Jadi memang harus pandai-pandainya kita sebagai fasilitator ya. Kalau guru sekarang itu memang harus jadi fasilitator untuk anak-anak, bukan ada kesenjangan yang jauh-jauh, tidak, karena memang kita harus berposisi teman sampai dengan posisi manajer itu tadi. Oke, Guru Bergerak Indonesia Maju, matur nuwun. Sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Yes. Ya, hebat, yes. Alhamdulillah, sekali lagi mari kita apresiasi antusiasme dari Bapak Ibu sekalian dan juga dari Ibu Erin Kurniati, Sarjana Pendidikan sebagai pemaparan materi. Saya mohon tepuk tangannya sekali lagi untuk kita semua. Baik, semoga pemaparan materi tadi dapat membuka khazanah pengetahuan kita semua, menambah keilmuan kita, dan apabila masih ingin mengetahui lebih lanjut, kita buka sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu atau anak-anak yang Ibu Alif banggakan, kalau mau tanya monggo dipersilahkan. Ada yang mau bertanya mungkin ya, monggo Bapak Rangga. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin Bu, saya Bapak Bian Rangga selaku Wali kelas 3. Apa yang disampaikan oleh Ibu Erwin terkait dengan budaya disiplin positif melalui restitusi ini sangat bagus sekali, terutama khususnya bagi kami selaku guru kelas, kemudian bagi Bapak Ibu guru yang lain maupun orang tua. Ada beberapa hal yang menarik bahwa di dalam restitusi ini tadi Ibu Evi menyampaikan bahwa ada 5 posisi peran kontrol yang dilakukan oleh guru atau orang tua. Kalau tadi Ibu Erwin sudah mempraktekkan bagaimana cara melakukan restitusi, nah ini adakah tips-tips yang mudah dilakukan sebagai tindak lanjut yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah, Bu? Bisa jadi begini, Bu, Ibu sudah melakukan restitusi di sekolah, kemudian ketika sampai di rumah ternyata anak itu malah istilahnya apa ya, merasa bingung atau mungkin merasa kesal akan yang perbuatan yang telah dilakukan. Nah, bagaimana peran orang tua dalam memonitoring terkait dengan adanya restitusi tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam budaya positif, disiplin positif, ini kita juga harus memperhatikan yang namanya karakteristik siswa. Oke lah, kalau misalkan kita berada di sekolah yang bonafit, dalam arti peraturan sekolahnya tertib, kemudian didukung oleh orang tua yang mendukung, guru yang mendukung, dan lain sebagainya. Nah, yang ini menjadi pertanyaan, bagaimana caranya seorang guru ini bisa mengendalikan atau bisa membentuk yang namanya budaya positif di sekolah-sekolah yang notabene tanda kutip tata tertibnya agak longgar, kemudian tidak ada pengawasan orang tua yang tidak mendukung, dan lain sebagainya. Itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung dijawab aja Bu Khalid. Usia Bu Khalid nanti tidak lupa. Jadi, matur nuwun sekali pertanyaannya Pak Bian Rangga cerdas ya. Pertanyaannya menggelitik. Yang pertama, peran orang tua untuk restitusi di rumah. Begini Pak Rangga, jujur anak saya juga kelas 5 SD. Jadi saya terapkan juga ini di rumah untuk penerapan segitiga restitusi. Menanyakan kesalahannya apa, terus kemudian karena apa, nilai yang diyakini apa, terus kemudian besok mau jadi apa. Intinya kan itu. Nah, bagaimana jika orang tua itu lost gitu ya? Lost dalam artian neng sekolahan wes direstitusi, terus engko neng rumah dibiarkan lagi. Tugas kita sebagai pendidik untuk berkolaborasi dengan orang tua. Makanya ya Mas Andre, kemarin saya di grup ya, mulai bulan depan kita setiap bulan ketemu ya Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk berkolaborasi. Karena Yon sewu Bapak Ibu, mohon izin membocorkan di modul 1.3 saya tentang visi guru penggerak itu prakarsa perubahan saya memang juga dengan kolaborasi dengan orang tua. Harus gayung bersambut antara orang tua dan sekolah. Sekolah programnya seperti apa? Wong tua ya kudu mendukung, harus itu. Kenapa? Nek orang didukung tidak akan jalan.
apalagi kita sekolah negeri. Nyuwun sewu, kalau yang tadi sekolah bonafit, sekolah dan seterusnya dengan semuanya sudah terstruktur, mungkin orang tua nyekolahkan ketika sedikit curhat juga, ketika saya di swasta, orang tua itu menyekolahkan itu ibaratnya kayak bengkel gitu. Wes pokoknya aku ngerti anakku ning kono teko omah iso hafal 3 juz, 5 juz dan seterusnya. Tapi kita juga support karena semuanya harus support. Bahkan kita juga melaporkan ke orang tua bahwasanya capaiannya anak segini. Nah, sekarang bagaimana kalau sekolah negeri dengan seperti ini, tugas kita bersama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu siap untuk merestitusi? Oh. Nah, itu kembali lagi ke kita sendiri. Itu Bapak Ibu di sekolah. Kemudian untuk mama-mama, sampel 3 mama, 4 mama, siap untuk merestitusi di rumah, Mama? Siap. Anak jangan disalahkan. Kalau anak disalahkan, dia nanti akan merasa lebih gagal lagi. Wes nih sekolah anakku mau dimarahin Bu Erwin, teko ngomong saya dimarahin mama lah, saya dadi nanti jadi gagalnya. Makanya salah kaprahnya ada gini juga ya Pak Rangga. Neng sekolahan dijewer, neng rumah kemudian terus dilaporkan ke DPR ya Mama Mas Andre ya misalnya, dilaporkan ke anggota dewan. Anakku loh neng sekolahan dijewer guru neng iya pernah di swasta seperti itu. Padahal sejatinya kan orang seperti itu dijewer itu pasti juga ada permasalahan sebelumnya. Nah itu jadi pertanyaan pertama, peran orang tua untuk restitusi di rumah. Guru kelas aktif untuk berkolaborasi dengan orang tua. Begitu nggak Pak Rangga? Jadi mungkin nanti kita bisa berkolaborasi juga Pak kelas 3 dan kelas 5 dalam satu naungan gitu. Kemudian yang kelas 2, nomor 2, cara seorang guru membentuk budaya positif. Nah, saya ingat benar ketika Bu Ratna, calon guru penggerak angkatan 7, sertifikatnya sudah keluar Bu Ratna? Insya Allah tanggal 7. Alhamdulillah. Pengumuman. Oh iya, sebenarnya tanggal 17 Juli ini. Ya. Tapi diundur tanggal 7 Agustus. Insya Allah nanti pengumuman secara serentak. Amin, ya siap. Saya ingat benar ketika kita Selasa religius, ketika anak-anak berada di depan kelas masing-masing, dan waktu itu seragamnya kembang setaman. Ada yang pakai olahraga, ada yang pakai pramuka, ada yang pakai merah putih, ada juga yang pakai batik saat itu. Kemudian Bu Ratna mengambil mic di situ. Anak-anak, mari kita terapkan budaya positif. Saat itu karena Bu Eri juga belum belajar tentang budaya positif juga, ya wes mendengarkan aja. Anak-anak, mari kita terapkan budaya positif, yaitu setiap hari Selasa seragamnya apa? Pramuka. Berarti sekarang setiap hari Selasa orang sandata jika dari Bu Guru Pak Guru Neng WA seragamnya pramuka. Nah seperti itu contoh kecilnya. Begitu Pak Rangga. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Semoga bisa paham. Ibu kepala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya menarik sekali ya Bapak Ibu ya tentang restitusi. Nah Bu Erwin berbagi ya. Saya ingin tanya, misalnya kita mau merestitusi siswa. Nah itu kan sekarang anak zaman sekarang tuh pinter-pinter ya, cerdas kan begitu. Misalnya nih ada anak yang ketika melakukan kesalahan, sebenarnya sih kalau saya rasa dia sudah tahu nih kesalahannya, tapi karena kecerdasannya yang luar biasa dan kalau dinasehati itu mohon maaf tanda kutipnya ngeyel dan merasa yang dilakukan itu benar. Kenapa misalnya Bu Guru atau Pak Guru perbuatanku itu salah. Nah itu bagaimana cara merestitusi anak yang mempunyai tadi kecerdasan yang luar biasa ya. Seperti itu Bu Erwin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab. Oke, terima kasih Bu Ratnawati. Masya Allah. Yang bertanya instruktur kelas nasional ini mama-mama ini tidak berbagi. Ini pertanyaan yang membuat saya pintar insya Allah ya Bu Kepala ya. Ya terima kasih. Bagaimana cara merestitusi siswa dengan kecerdasan yang luar biasa itu tadi. Anak merasa bahwa apa yang dilakukan itu benar. Sedikit curhat Bapak Ibu, saya dulu ketika di SMP pernah MGMP dengan sekolahnya MTS Muhammadiyah Jagalan. Lantai atas didak, terus kemudian besinya masih ada yang cerongos-cerongos ke atas itu diongkek sampai putus. Terus siapa Bapak Ibu? Tidak dirosok-rosok. Nah seperti itu contohnya. Jadi
bagaimana cara merestitusi. Mungkin akan saya coba untuk menjawab, dan nanti kalau belum tepat tolong ditempatkan ya Bu Instruktur Nasional. Yang pertama adalah tentang menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu, atau mungkin karena stabilnya dia tidak perlu distabilkan identitasnya karena rumus benar itu tadi. Meskipun kita tahu banyak yang tahu itu salah, tapi karena dia berkeyakinan itu benar, karena ya kecerdasannya mungkin jenius, kan kita mau memberikan restitusi itu caranya gimana biar bisa diterimanya. Siap. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Mungkin kita bisa skip untuk langkah stabilkan identitas karena merasa tidak gagal dulu. Kemudian yang kedua ini, validasi keyakinan yang salah. Bagaimana caranya membuat dia merasa apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang seharusnya, karena dia merasa perbuatannya itu benar. Misalnya itu tadi nyolong mesin terus kemudian didoleng rosok-rosok karena untuk bayar sekolah misalnya, kan gue bayar buku. Nah seperti itu. Kita kembalikan lagi ke nilai-nilai kebajikan atau ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila, bahwa tindakannya itu merujuk ke yang mana. Nilai kebajikannya itu misalnya nih, anak ketahuan meminjam ballpoint teman tanpa izin dulu. Sementara si anak itu dengan yakin, uang aku enggak, dia juga sering pinjam punya aku Bu. Dia juga sering kadang-kadang enggak bilang aku Bu. Nah, kita gali si anak itu bagaimana, apakah mungkin di rumah juga ada tindakan pembelajaran yang seperti itu, misal tidak izin ketika pinjam atau melakukan kesalahan yang lainnya, kita selidiki dulu. Nah, terakhir adalah bagaimana keyakinan tentang kebenaran nilai kebajikannya. Terakhir saya itu sampai semisal di kelas sudah mulai di kelas 5 ini. Kalau nanti dengan Bu Erwin tidak bisa membuat keyakinan, nanti dengan Ibu Kepala Sekolah. Kalau dengan Ibu Kepala Sekolah tidak bisa memberi keyakinan, mungkin nanti Bu Erwin akan ke rumahmu, ketemu mama sama ayahmu untuk membuat keyakinan bersama. Kalau dengan mama dan ayahmu tidak bisa, kita ke Pak RT atau Pak RW atau ke Bu Lurah sekalian. Terus kemudian malah literasi juga Bu Wahyu. Jadi literasinya apa? Siapa nama Bu Lurah Nusukan? Tidak ada yang tahu Bu satu kelas. Masya Allah, Bu Lurah Nusukan sampai orang perso, orang ngerti namanya Bu Arik Rahmadani, dieleng-eleng. Bu Arik Rahmadani. Jadi sekarang ke kelas mulai kelas bawah ya, harus literasi. Literasi itu tidak harus yang konteks, tidak harus yang tekstual, tapi dari lingkungan sekitar juga. Besok dikenakan Pak RT, Pak RW dan seterusnya. Mungkin seperti itu Bu Wahyu. Padahal belum terjawab. Guys, terima kasih atas pertanyaannya dan berbaginya ya Bu. Ada lagi? Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin berbagi atau mungkin bertanya kembali. Coba tes guru penggerak angkatan berapa? Angkatan 7 ya. Jawabannya bagaimana? Ibu Dewi Ratnawati kamu itu. Karena kan jenius nih, akhirnya di atas 130. Baik, Mbak. Aku guru penggeraknya ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau seperti itu, di restitusi kita lakukan untuk anak yang memang luar biasa. Kalau menurut saya, kita adakan pendekatan dulu Bu. Pendekatan dengan anaknya dulu. Anak ini kita ajak bicara dari hati ke hati. Dia maunya seperti apa? Kita lakukan ke depan itu seperti apa? Kita buat kesepakatan berdua dulu. Kalau sebenarnya kesepakatan berdua tidak mempan nih, nah saya belum di kepala sekolah. Kalau saya akan menghubungi orang tua dulu. Kita jadikan kolaborasi antara saya dengan orang tua untuk membentuk anak ini mempunyai karakter yang sesuai yang tujuan kita harapkan. Jadi kayak curhat dari hati. Yuk Bu, kita bersama-sama atau dengan Bapak ini kita mengubah tapi dengan tidak memaksa, tapi dari hati ke hati, biar dia itu mengerjakannya itu dengan senang, bahagia. Nah, kalau misalkan kolaborasi antara saya dengan orang tua ini masih gagal, mentok. Menganggap orang tua itu menganggap seperti itu Ada yang benar. Nah, kalau seperti itu berarti mindsetnya kan kita harus memberitahu ke orang tua dulu Bu, pemaparan. Karena mungkin dulu pernah saya juga seperti itu ya. Jadi
orang tuanya itu tidak gini aja. Anak saya sendiri kemarin sempat dibully sama temannya. Kemudian orang tuanya ini tidak mau menerima kalau anak ini seperti ini karena di rumah itu perilakunya berbeda. Kemudian saya mengajak gurunya anak saya untuk bagaimana orang tua ini bisa menerima atas laporan beberapa orang tua ini. Nah, kemudian saya waktu itu sama Pak Guru ya, orang tuanya saya ajak berbincang. Apa ibu, misalkan ibu sekali-kali datang ke sekolah melihat kebiasaan anak ibu, tetapi dari jauh. Jadi anaknya itu nggak tahu. Nah, dari kejadian itu ibunya melakukan. Jadi melihat anaknya tuh memang kalau di rumah tuh dia anteng, manut, tapi di sekolah itu nyusul anak kulonku sampai diloke karena tidak mau membantu pekerjaannya, itu didorong. Saya belum pernah cerita sama gue ya, dibalang sama tas, pernah sampai ditatapkan meja ini. Nah itu terus akhirnya orang tuanya tuh tahu pas anaknya itu melakukan hal tersebut. Nah setelah itu kita berbincang sama ibu, gurunya dan saya, bagaimana anak ini mempunyai dua perilaku yang berbeda. Nah, seperti itu terus akhirnya sudah masuk ke fisiknya, kita maju ke orang kepala sekolah dulu. Nah, itu baru kita melakukan kesepakatan apabila si anak ini melakukan lagi, kesepakatan yang sudah kita buat itu harus dilakukan. Salah satunya yaitu nanti anak itu akan membuat surat perjanjian sampai 3 kali, berarti harus bersedia untuk pindah dari sekolah. Mungkin seperti itu Bu, jawaban dari saya itu jawaban dari kenyataan realita yang saya lakukan sendiri dan ini baru saya ceritakan. Seperti itu, matur nuwun. Ya, terima kasih. Berarti restitusi yang disampaikan Bu Erwin sudah dipahami semua ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Bu Ratna. Mungkin ada tambahan dari ibu kepala sekolah, seandainya ada permasalahan seperti itu, bagaimana kita cara mengatasinya Ibu? Kalau ada permasalahan Ya, dengan permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana cara itunya? Karena anaknya ada yang Oh iya, semoga diberi ilham. restitusi apapun kalau nggak bisa menganggap aja perbuatan anaknya ini benar, orang tuanya yang menganggap benar kan sebenarnya tahu, tapi karena tertutup hatinya maka kita juga bisanya Makanya perlu dituklehke niku Bu. iya, toklehnya pun juga nggak bisa menerima. Iya itu karena kan tetap melindungi anaknya ya, meskipun anaknya telah melakukan salah kan kita juga harus berdoa yang pada yang maha kuasa jika itu memang tidak bisa, satu-satunya itu karena restitusi ini sudah bagus, apapun yang kita lakukan, kemudian beberapa strategi yang kita terapkan, beberapa proses kan kita trial and error Bapak Ibu. Sebenarnya pendidikan ini adalah trial dan error. Maka anak-anak kalau melakukan kesalahan itu biasa, tapi memperbaiki diri. Nah itu adalah proses belajar yang kita harus tanamkan ke siswa. Lah kalau ada permasalahan tadi ya, karena terlalu jenius tadi, menganggap semuanya benar dan udah tahu salah tapi tetap benar, ya kita tidak bisa menggunakan restitusi. Bisanya menurut saya itu tadi, kita serahkan pada Allah, semoga pintu hatinya terbuka kan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya menarik sekali ya Bapak Ibu ya, tentang restitusi. Nah Bu Erwin berbagi ya. Saya ingin tanya, misalnya kita mau merestitusi siswa. Nah itu kan sekarang anak zaman sekarang tuh pinter-pinter ya, cerdas kan begitu. Misalnya nih ada anak yang ketika melakukan kesalahan, sebenarnya sih kalau saya rasa dia sudah tahu nih kesalahannya, tapi karena kecerdasannya yang luar biasa dan kalau dinasehati itu mohon maaf tanda kutipnya ngeyel dan merasa yang dilakukan itu
benar. Kenapa misalnya Bu Guru atau Pak Guru perbuatanku itu salah. Nah itu bagaimana cara merestitusi anak yang mempunyai tadi kecerdasan yang luar biasa ya. Seperti itu Bu Erwin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Oke, terima kasih Bu Hiranawati. Masya Allah. Yang bertanya instruktur kelas nasional ini mama-mama ini tidak berbagi. Ini pertanyaan yang membuat saya pintar insya Allah ya Bu Kepala ya. Ya, terima kasih. Bagaimana cara merestitusi siswa dengan kecerdasan yang luar biasa itu tadi? Anak merasa bahwa apa yang dilakukan itu benar. Sedikit curhat Bapak Ibu, saya dulu ketika di SMP pernah MGMP dengan sekolahnya MTS Muhammadiyah Jagalan. Lantai atas didak, terus kemudian besinya masih ada yang cerongos-cerongos ke atas itu diongkek sampai putus. Terus siapa Bapak Ibu? Tidak dirosok-rosok. Nah seperti itu contohnya. Jadi bagaimana cara merestitusi? Mungkin akan saya coba untuk menjawab, dan nanti kalau belum tepat tolong ditempatkan ya Bu Instruktur Nasional. Yang pertama adalah tentang menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu, atau mungkin karena stabilnya dia tidak perlu distabilkan identitasnya karena rumus benar itu tadi. Meskipun kita tahu banyak yang tahu itu salah, tapi karena dia berkeyakinan itu benar, karena ya kecerdasannya mungkin jenius, kan kita mau memberikan restitusi itu caranya gimana biar bisa diterimanya. Siap. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Mungkin kita bisa skip untuk langkah stabilkan identitas karena merasa tidak gagal dulu. Kemudian yang kedua ini, validasi keyakinan yang salah. Bagaimana caranya membuat dia merasa apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang seharusnya, karena dia merasa perbuatannya itu benar. Misalnya itu tadi nyolong besi terus kemudian didol rosok-rosok karena untuk bayar sekolah misalnya, kan gue bayar buku. Nah seperti itu. Kita kembalikan lagi ke nilai-nilai kebajikan atau ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila, bahwa tindakannya itu menuju ke yang mana. Nilai kebajikannya itu misalnya nih, anak ketahuan meminjam ballpoint teman tanpa izin dulu. Sementara si anak itu dengan yakin, uang aku enggak, dia juga sering pinjam punya aku Bu. Dia juga sering kadang-kadang enggak bilang aku Bu. Nah, kita gali si anak itu bagaimana, apakah mungkin di rumah juga ada tindakan pembelajaran yang seperti itu, misal tidak izin ketika pinjam atau melakukan kesalahan yang lainnya, kita selidiki dulu. Nah, terakhir adalah bagaimana keyakinan tentang kebenaran nilai kebajikannya. Terakhir saya itu sampai semisal sudah mulai di kelas 5 ini. Kalau nanti dengan Bu Erwin tidak bisa membuat keyakinan, nanti dengan Ibu Kepala Sekolah. Kalau dengan Ibu Kepala Sekolah tidak bisa memberi keyakinan, mungkin nanti Bu Erwin akan ke rumahmu, ketemu mama sama ayahmu untuk membuat keyakinan bersama. Kalau dengan mama dan ayahmu tidak bisa, kita ke Pak RT atau Pak RW atau ke Bu Lurah sekalian. Terus kemudian malah literasi juga Bu Wahyu. Jadi literasinya apa? Siapa nama Bu Lurah Nusukan? Tidak ada yang tahu Bu satu kelas. Masya Allah, Bu Lurah Nusukan sampai orang perso, orang ngerti namanya Bu Arik Rahmadani, dieleng-eleng. Bu Arik Rahmadani. Jadi sekarang ke kelas mulai kelas bawah ya, harus literasi. Literasi itu tidak harus yang konteks, tidak harus yang tekstual, tapi dari lingkungan sekitar juga. Besok dikenakan Pak RT, Pak RW dan seterusnya. Mungkin seperti itu Bu Wahyu. Padahal belum terjawab. Guys, terima kasih atas pertanyaannya dan berbaginya ya Bu. Ada lagi? Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin berbagi atau mungkin bertanya kembali. Coba tes guru penggerak angkatan berapa? Angkatan 7 ya. Jawabannya bagaimana? Ibu Hiranawati kamu itu. Karena kan jenius nih, akhirnya di atas 130. Baik, Mbak. Apotek Guru Penggerak Tiada ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau seperti itu, dia restitusi kita lakukan untuk anak yang memang yang luar biasa. Kalau menurut saya, kita adakan pendekatan dulu Bu, pendekatan dengan anaknya dulu. Anak ini
kita ajak bicara dari hati ke hati. Dia maunya seperti apa, kita lakukan ke depan itu seperti apa. Kita buat kesepakatan berdua dulu. Kalau sebenarnya kesepakatan berdua tidak mempan nih, nah saya belum ke kepala sekolah. Kalau saya akan menghubungi orang tua dulu. Kita jadikan kolaborasi antara saya dengan orang tua untuk membentuk anak ini mempunyai karakter yang sesuai yang tujuan kita harapkan. Jadi kayak curhat dari hati. Yuk Bu, kita bersama-sama atau dengan Bapak ini kita mengubah tapi dengan tidak memaksa, tapi dari hati ke hati, biar dia itu mengerjakannya itu dengan senang, bahagia. Nah, kalau misalkan kolaborasi antara saya dengan orang tua ini masih gagal, mantap. Menganggap orang tua itu menganggap seperti itu Ada benar. Benar. Kalau seperti itu berarti mindsetnya kan kita harus memberitahu ke orang tua dulu Bu, pemaparan. Karena mungkin dulu pernah saya juga seperti itu ya. Jadi orang tuanya itu tidak gini aja. Anak saya sendiri kemarin sempat dibully sama temannya. Kemudian orang tuanya ini tidak mau menerima kalau anak ini seperti ini karena di rumah itu perilakunya berbeda Bu, berbeda. Kemudian saya mengajak gurunya anak saya untuk bagaimana orang tua ini bisa menerima atas laporan beberapa orang tua ini. Nah, kemudian saya waktu itu sama Pak Guru ya, orang tuanya saya ajak berbincang. Apa Ibu, misalkan Ibu sekali-kali datang ke sekolah melihat kebiasaan anak Ibu, tetapi dari jauh. Jadi anaknya itu nggak tahu. Nah, dari kejadian itu ibunya melakukan. Jadi melihat anaknya tuh memang kalau di rumah tuh dia anteng, manut, tapi di sekolah itu nyusul anak keluarku sampai diloke karena tidak mau membantu pekerjaannya, itu didorong. Saya belum pernah cerita sama gue ini, dibalang sama tas, pernah ini sampai ditatapkan meja ini. Nah itu terus akhirnya orang tuanya tuh tahu pas anaknya itu melakukan hal tersebut. Nah setelah itu kita berbincang sama ibu, gurunya dan saya, bagaimana anak ini mempunyai dua perilaku yang berbeda. Nah, seperti itu terus akhirnya sudah memasuk ke fisiknya, kita maju ke orang kepala sekolah dulu. Nah, itu baru kita melakukan kesepakatan apabila si anak ini melakukan lagi, kesepakatan yang sudah kita buat itu harus dilakukan. Salah satunya yaitu nanti anak itu akan membuat surat perjanjian sampai 3 kali. Berarti harus bersedia untuk pindah dari sekolah. Mungkin seperti itu Bu, jawaban dari saya. Itu jawaban dari kenyataan realita yang saya lakukan sendiri dan ini baru saya ceritakan. Seperti itu, matur nuwun. Ya, terima kasih. Berarti restitusi yang disampaikan Bu Erwin sudah dipahami semua ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Ratna. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah, seandainya ada permasalahan seperti itu, bagaimana kita cara mengatasinya Ibu? Kalau ada permasalahan Ya, dengan permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana cara itunya? Karena anaknya ada yang Semoga diberi ilham. restitusi apapun kalau nggak bisa menganggap aja perbuatan anaknya ini benar. Orang tuanya yang menganggap benar kan sebenarnya tahu, tapi karena tertutup hatinya maka kita juga bisanya Makanya perlu ditoklehnya nih Bu. iya. Toklehnya pun juga nggak bisa menerima. Iya itu karena kan tetap melindungi anaknya ya, meskipun anaknya telah melakukan salah kan kita juga harus berdoa yang pada yang maha kuasa. Jika itu memang tidak bisa, satu-satunya itu karena restitusi ini sudah bagus, apapun yang kita lakukan, kemudian beberapa strategi yang kita terapkan, beberapa proses kan kita trial and error Bapak Ibu. Sebenarnya pendidikan ini adalah trial dan error. Maka anak-anak kalau melakukan kesalahan itu biasa, tapi memperbaiki diri. Nah itu adalah proses belajar yang kita harus tanamkan ke siswa. Lah kalau ada permasalahan tadi ya, karena terlalu jenius tadi menganggap semuanya benar,
dan udah tahu salah tapi tetap benar, ya kita tidak bisa menggunakan restitusi. Bisanya menurut saya itu tadi, kita serahkan pada Allah, semoga pintu hatinya terbuka, kan begitu. Terima kasih. Dari diawali oleh pemaparan Ibu Erwin, kemudian dilanjutkan diskusi oleh Bapak Dian Rangga, Ibu Wahyu Ratnawati, Ibu Dwi Ratnawati, dan para hadirin sekalian. Mungkin ada lagi yang ingin berbagi, monggo Bapak Mustafa. Mungkin ini sebagai gongnya ya Bapak. Gongnya. Iya, bagus sekali pemaparan dari calon guru penggerak Ibu Erwin. Diskusinya pun cukup menarik. Tetapi bagaimanapun yang namanya manusia itu pasti punya keterbatasan. Sehingga apa? Ada perintah Tuhan ya, sifatnya ini pengimbauan kepada kita. Bahwasanya kewajiban manusia itu ikhtiar, usaha. Artinya guru berusaha mendidik anak yang baik, orang tua mendukung segala kegiatan guru untuk mendidik anak, sehingga apa, antara guru dan orang tua itu bersinergi, jadi tidak saling berbenturan. Tidak mungkin seorang guru ini katakanlah memberikan semacam ya tindakan kalau itu tujuannya tidak baik. Jadi kita semuanya ini harus positive thinking. Jadi jangan hanya ini karena anak saya kok diginikan, jadi monggo. Jadi kita berpikirnya positive thinking. Sehingga apa? Antara pengajar maupun kita sebagai orang tua ini bisa selaras dalam mendidik anak. Kewajiban kita ialah ikhtiar, jadi berusaha semampu kita. Semampu kita ini tidak harus kok sama setiap orang tua. Oh, artinya kalau pemahaman orang tua sampai di titik misalnya maksimal 75%, jangan paksakan orang tua ini yang mampunya cuma memahami 50% harus sama. Karena apa? Setiap kita ini punya kemampuan masing-masing. Jadi kewajiban kita ini berikhtiar, usaha semaksimal kita. Dilanjutkan tadi seperti dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, kalau sudah usaha maksimal kok ya pasrahkan kepada yang kuasa, yang punya apa? Yang punya segalanya. Jadi kewajiban kita di samping ikhtiar adalah doa. Doa ini memang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan. Karena yang namanya manusia ini punya keterbatasan. Yang punya segalanya adalah Yang Maha Kuasa. Setelah itu bagaimana pasrah ke singgawe urip, ya kan? Kalau kita udah ikhtiar semaksimal mungkin, guru sudah berusaha mendidik sebaik-baiknya, panjenengan orang tua murid juga sudah bersinergi, kok anak belum seperti yang kita harapkan. Lah inilah titipan dari Yang Kuasa pada kita. Artinya apa? Bukan berarti kok kita terus berdiam diri, enggak. Jadi memang kita ini dititipi anak tersebut ini, memang kita ini yang terbaik, artinya dititipkan pada kita. Berarti saya harus lebih bersabar, saya harus bisa menerima takdir Yang Kuasa dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita sudah melakukan 3 hal tadi, berusaha semaksimal mungkin, berdoa, dan yang terakhir menerima keputusan Yang Kuasa, itulah keputusan yang terbaik bagi kita. Artinya bagi anak kita maupun bagi kita orang tua. Mungkin itu saja dari saya. Nyon pangapunten, saya tadi harus keluar masuk karena ada suatu hal yang nyon pangapunten, anak saya yang ada di Polandia harus ada kegiatan yang saya tadi harus menikmati punya nyon pangapunten ya ibu-ibu, bukan berarti saya tadi meninggalkan panjenengan dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga kegiatan kita pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin itu saja dari saya.
Semoga sekali lagi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Pak Mustafa untuk tambahannya. Kemudian mungkin jika tidak ada lagi, saya ingin sedikit menyimpulkan diskusi pada siang hari ini. Berawal dari ruh kurikulum di sekolah, saat ini kembali lagi ke ruh dari Ki Hajar Dewantoro, yakni berfokus pada boleh, monggo sebelum kami tutup, monggo agar diskusi lebih nyaman lagi, monggo dari orang tua wali Ibu Teresia kami persilahkan. Izin Bu Wahyu, untuk Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, terima kasih atas kesempatannya. Saya sungguh berterima kasih ya sudah diundang pada siang hari ini, dan ini cuma sekedar tambahan, sekedar apa ya, sebagai masukan, karena menurut saya saya belum kasih alasan. Jadi selama setahun anak saya pindah ke sini, saya bersyukur anak saya bersekolah di sini dengan memiliki guru-guru yang bagus. Menurut saya menerapkan budaya positif yang bagus untuk di sekolah ini semuanya bersinergi, dari baik dari kepala sekolah sampai bapak ibu guru, wali kelas, guru pendamping, dan saya tuh memang melihat perkembangan anak saya luar biasa berkembang. Contoh ya, karena saya memahami Andre itu memiliki kelebihan yang diberikan Tuhan itu lumayan berlebih, baik sifat karakternya dia yang menurut saya di rumah beliau ini memang anaknya suka teriak atau anaknya suka menjadi dirinya sendiri. Tapi ketika dia di sekolahan itu dia 180 derajat berbeda. Berbedanya dia bukan jadi dirinya sendiri. Dia mudah tantrum. Dia berangkat sekolah tuh, "Mama, Andre nggak mau sekolah." "Kenapa?" Gitu. Di perjalanan tuh naik motor, "Kenapa nak nggak mau sekolah?" "Aku nggak mau, aku nggak suka sekolah. Aku nggak suka, aku nggak mau," katanya gitu. Selalu berulang kata-kata itu setiap hari. Nah, loh kenapa sih nak? Nah ternyata saya coba kalau malam itu kalau pulang sekolah, kalau pulang kerja tuh kalau jam 7 saya kasih waktu jam 7 sampai jam 8 untuk fokusin dia belajar, walaupun belajarnya cuma bertanya terus membuka buku. Saya pernah lihat dia sampai pegang tasnya tuh kencang. "Jangan Ma, jangan lihat. Kenapa? Loh saya jadi takut toh, ada apa ini, pikir saya itu kan. Ternyata di dalam itu ada tempat pensil, ada penggaris, ternyata bukan punyanya dia. Buku, ternyata bukan punya temannya, bukan bukunya dia. Nah justru sama kertas tuh yang sudah disobek dikit, tapi udah diuntel-untel. Pas saya lihat Bu, itu nilainya 20. Terus nilai tulisannya memang berantakan, kan aku lihat nih, saya kaget gitu, wah, dia nangis, dia berat untuk jangan, enggak, mama nggak ambil, semua mama nggak ambil. Nah, saya coba buka-buka, nah ini punya siapa? Itu bukan aku. Dia selalu menolak untuk menganggap itu bukan dia yang menaruh di situ. Terus dengan perkembangannya banyak hal ini yang membuat menurut saya negatif, saya coba, ini nggak baik. Saya coba cari sekolah dan saya ngobrol ke sekolahnya juga dalam tanda kutip menyerah. Padahal menurut saya menyekolahkan anak dengan posisi yang sekolah yang baik, sekolah yang mungkin dianggap dengan berprestasi baik gurunya, baik muridnya, baik sekolah lingkungannya dengan memadai fasilitas yang baik. Nah, saya di situ merasa kecewa. Loh, kok
dari antara siswanya 43 anak. Dari antara 43 anak, kok anakku nggak ada perkembangan ya? Malah sering mendapatkan pulang sekolah tuh, pokoknya dia di lantai 2. Setiap pulang sekolah tuh dorong-dorongan. Pulang sekolah tuh sama anakku dorong-dorongan, udah dorongan, terus pukul-pukulan. Itu memang kejadiannya kayak, wah ini gimana ya? Saya menganggapnya ini kayak terjadi pembiaran. Guru kayak terkesan, Bu, saya sudah berusaha, tapi Ibu lihat kuota anak saya banyak, dan kalaupun saya memperlihatkan Andre terus-menerus kan tidak, karena saya kasihan dengan 42 siswa lainnya. Akhirnya saya pikir, oh yaudah, memang nih saya memang harus keluar dari zona ini. Saya coba cari sekolah yang benar-benar mungkin memang inklusi yang sudah diterapkan, mungkin karena saya udah lihat perkembangannya Andre, hasil asesmennya Andre, kalau Andre itu harus di sekolah inklusi. Ketika masuk di sini, awalnya perjuangan berat untuk Bu Alit dan Bu Ratna ya, itu memang saya melihat anak Andre tantrum, Andre ngamuk. Di situ saya baru lihat, oh Andre ini jiwanya sangat tertekan sekali. Nah, terus ada perubahan nih, perubahannya. Saya tahu nilai yang sebenarnya itu sebenarnya dia cuma dapat 20. Tapi ketika Bu Ratna tulis itu A+, terus Bu Ratna tulis bikin B+, dia nggak ada nilai C, nggak ada nilai D, dan nilai 5 ke bawah itu tidak ada. Dia bangga sama dirinya. Dia melihat, oh, Andre benar mah, Andre pintar mah, Andre cerdas mah. Saya di situ melihat, dia mulai pede. Terus dia mulai menunjukkan keakuannya. Dulunya dia nggak mau. Orang mau maju, orang mau apa, dia diam aja. Dia sibuk bengong-bengong sendiri, dan dia nggak mencatat, dia bengong-bengong sendiri. Tapi di sini aku suka melihat banyak ya, bahkan Bu Ratna sendiri kirim video, atau enggak guru pendamping kirim video. Saya lihat, wah banyak perubahan besar. Dari sini saya bisa menyimpulkan juga nih, dari hasil tadi, bahwa Bu Ratna sudah memberikan yang terbaik, Bu Alit sudah memberikan yang terbaik, dan budaya positif itu sudah ada, dan anak saya sudah mengalami perubahan yang besar. Dan akhirnya ya sekarang ini saya ya coba terima kasih ya untuk sinerginya ini. Saya yang tadinya merasa dakdikduk, merasa ini anakku ini caranya gimana ya, problematisnya untuk memang kesalahan pasti kesalahan di keluarga, kesalahan di orang tua. Mungkin saya juga waktunya yang kurang dan sebagainya, tapi saya berusaha yang benar terbaik buat anak. Dan terima kasih banyak Bu. Dan ini kondisinya monggo semakin ditingkatkan untuk budaya positif ini ya. Saya rela ditegur, saya rela diinformasikan. Ya mungkin nggak 24 jam, mungkin cuma sampai jam 10 malam saya juga masih bisa WA. Bahkan saya kemarin lupa, di jam 9.37 saya masih WA Ibu. dan itu yang saya pikir, mohon maaf sebelumnya Bu, tapi semoga dengan semakin di kelas 4 sudah menjadi baik ya, kelas 5 baik juga, nanti di kelas 1, 2, 3 sampai 6 ini akan lebih baik lagi. Dan terima kasih banyak atas segala penerimaan yang tentang anak saya. Mari Mas. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Terima kasih sekali. Ini di kita namanya umpan balik Mama. Jadi umpan balik dari Mama untuk, karena memang sekolah kita juga sekolah rujukan inklusif di Kota Surakarta. Sangat kami apresiasi dari berbaginya Mama. Kami juga mohon maaf dengan segala keterbatasan yang kami miliki, tapi dari kepala sekolah selalu memberikan jargon kepada kita, dimulai dengan ibadah, insya Allah semuanya jadi berkah begitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mama Andreas dan Mama-mama sekalian juga yang sudah menyempatkan hadir bersama diskusi di sini. Berkaitan dengan kesimpulan yang saya tadi belum selesaikan. Jadi memang benar, untuk tercapainya visi dan misi sekolah, indikator-indikator yang diharapkan oleh sekolah, kemajuan untuk anak-anak kita semua, memang sangat dibutuhkan
ajaran budi pekerti, kemudian adab seperti visi yang sudah dibawa oleh sekolah, terutama ibu kepala sekolah kita, tidak luput dari semuanya ikhtiar orang tua, kemudian kerjasama dengan Bapak Ibu Bapak Ketua Komite Warga Lingkungan Sekitar dan juga Bapak Ibu guru sekalian. Selanjutnya juga dalam pencapaian visi tersebut juga guru diharapkan bisa menjadi manajer untuk mengubah beberapa perilaku yang indisiplin atau perilaku yang belum dipelajari, utamanya terkait budi pekerti dan adab, sehingga dapat dipelajari lebih baik lagi, sehingga anak-anak kita dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan yang sudah dipelajari di sekolah. Selanjutnya juga untuk menuju ke kegiatan disiplin, pendisiplinan budaya positif atau mengurangi perilaku indisipliner, kita perlu membentuk identitas baru dengan salah satunya segitiga restitusi yang sudah disampaikan Ibu Erwin Kurniati tadi, di mana di sana terdapat penguatan untuk anak-anak menuju ke identitas baru, memberikan pilihan-pilihan dan tidak ada lagi korban, tidak ada lagi anak yang menjadi korban, anak yang merasa tertekan, anak yang merasa kurang percaya diri, sehingga kita semua, seluruh warga sekolah, komite sekolah, Bapak Ibu, orang tua wali, Ibu Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru dan Civitas Akademika dapat bersatu padu, berikhtiar, memaksimalkan keterbatasan ya Pak, untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Mungkin sekian kesimpulan yang bisa saya sebagai moderator sampaikan. Tibalah kita pada acara penutup, tetapi ini di acara aksi nyata, sehingga setelah ini masih sedikit paparan tentang kurikulum sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru yang bertugas. Sebelumnya, mari kita tutup dulu acara kegiatan diseminasi aksi nyata oleh calon guru penggerak Angkatan 8. Berdoa, kami persilahkan. Doa dicukupkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan. Acara diskusi kali ini sangat menyenangkan, hidup, dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Selepas acara ini akan disambung dengan kegiatan paparan KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan, dan saya selaku moderator beserta pemapar materi memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami terdapat perilaku, ucapan, atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga acara ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin ada kegiatan lain yang tidak bisa saya tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Pian Prangga Javani Karupianto, Sarjana Pendidikan, Guru kelas 3 SD Negeri Melayu Barat 2 Kota Surakarta. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Erwin Kurniati, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Surakarta, dengan judul Menumbuhkan Budaya Positif Melalui Segitiga Restitusi, saya termotivasi sekaligus membuka cakrawala baru terkait dengan langkah-langkah apa yang dilakukan seorang guru ketika melihat anak didiknya melakukan suatu kesalahan-kesalahan, baik kesalahan secara verbal maupun kesalahan yang lain. Melalui kegiatan diseminasi tersebut, seorang guru hendaknya jangan menghukum siswa baik secara verbal maupun secara fisik yang dilakukan oleh siswa tersebut. Akan tetapi di dalam diseminasi tersebut ada 3 langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Melalui budaya positif segitiga restitusi ini diharapkan membantu siswa untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan menumbuhkan sikap disiplin positif, sehingga mereka akan menyadari kesalahannya baik secara internal, apabila tidak bisa diselesaikan maka dilakukan secara eksternal. Demikian, semoga apa yang dilakukan oleh Ibu Erwin dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kelas-kelas, khususnya di kelas SD Negeri Nayubara 2 Kota Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas undangan Ibu Erwin dalam acara penyebaran pemahaman budaya positif, di mana dalam acara tersebut saya bisa belajar lebih banyak cara menangani anak, di mana di situ ada satu tema yang sangat saya sukai, yaitu ada segitiga restitusi, di mana dalam segitiga tersebut saya belajar lebih banyak lagi cara menangani anak demi kemajuan anak. Saya bisa berkolaborasi juga dengan sekolah, saya bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu wali kelas. Itu adalah satu cara yang sangat luar biasa untuk saya. Terima kasih Ibu Erwin atas pendampingannya. Terima kasih Bu Erwin atas undangannya. Semoga Bu Erwin sukses. Terima kasih.